Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita berjumpa lagi pada mata kuliah analisis multivariat. Sebelumnya mungkin kita sudah berjumpa di mata kuliah yang berbeda. Saat ini kita berjumpa di mata kuliah praktikum statistik atau analisis multivariat. Oke, teman-teman, kita tidak bisa kuliah luring ya, karena masih zona merah di Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga di semester ini kita harus kuliah daring. Sebelumnya saya menyapa teman-teman dulu. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah Baik semua ya. Alhamdulillah. Yes. Semoga sehat semua ya. Oke, teman-teman. Pada kali ini di pendahuluan ini nanti kita akan membahas kontrak perkuliahan dan juga pendahuluan. Pendahuluan ini kita akan review statistik 1 dan statistik 2 ya. Oke, yang lain coba di mute ya, biar suaranya tidak campur ya. Video boleh dinyalakan ya, Oke, teman-teman semua, di semester ini seharusnya kita berada di laboratorium ya, berada di lab, kita praktek begitu ya. Karena ini nanti sifatnya daring, jadi pembelajaran akan menggunakan video conference atau video rekaman yang sudah saya buat. Nanti tergantung ya. Nanti kalau menggunakan conference ya kita menggunakan Google Meet atau Zoom. Zoom ini kalau tidak berbayar hanya 40 menit ya. 40 menit sudah putus. Oke, teman-teman langsung saja ya. Ini saya coba share screen ya di sini ya. Oke, saya share screen. Nah, kelihatan teman-teman? Halo guys, kelihatan ya? Oke. Oke, Pak. Kelihatan, Pak. Yes, thank you. Sekarang 5B1. Nah, di mata kuliah ini berbeda dengan semester kemarin. Kalau semester kemarin ini masih manual, mungkin yang ketemu dengan saya semester kemarin manual ya. Tapi kalau kemudian di semester ini saya buat otomatis ya. Nah, saya buat otomatis ini activity completion-nya, sehingga teman-teman kalau tidak mengakses baik itu mengunduh ataupun membuka atau replay dan menjawab soal, tentunya tidak akan tercentang. Nah, absensi saya tidak menggunakan absensi seperti semester sebelumnya. Kalau semester sebelumnya itu klik hadir ketika hadir, tapi kalau saat ini saya melihatnya dari activity completion. Saya lihat dari sini. Nah, absensi nanti saya lihat dari sini. Jadi siapa yang sudah membuka, siapa yang belum, nanti keaktifan akan saya lihat dari sini. Contohnya ini Nur Afiatus Saadah Amin. Nah, ini belum membuka RPS, kemudian belum mendownload materi pertemuan 1, belum mereplay atau mengajukan sebuah pertanyaan, belum mengerjakan tugas, tapi dia sudah mengisi polling dan sudah mengisi ujian topik 1. Nah, jadi absensi nanti akan saya lihat dari sini. Misalkan ini di akhir semester nanti atau di setiap minggunya, ini saya lihat dari sini. Nah, ini saya download, saya unduh di sini. Kelihatan teman-teman?
Nah, akses teman-teman akan kelihatan di sini. Misalkan ini tadi Nur Afiatus, dia tidak membuka apa RPS, tidak membuka ini pertemuan satu, dia hanya membuka mengerjakan polling dan juga mengerjakan ujian topik 1. Nanti akan kelihatan di sini, akan kelihatan seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman semuanya aktif ya, semuanya aktif karena nilai diskusi, tugas dan kuis ini tentunya nanti menjadi tugas akhir ya, maksudnya nilai akhir selain UTS dan UAS. Nah, seperti yang sudah saya masukkan di CP ya, di CP di sini. Nah, sudah ada ketentuannya penilaian. Nah, terlebih dahulu kita bahas deskripsi mata kuliah ini. Setelah teman-teman semua mendapatkan mata kuliah ini, tentunya ini dapat menerapkan berbagai konsep statistik yang diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus bisnis dan penelitian manajemen. Jadi materi ini pembahasan mencakup statistik univariat dan multivariat gitu. Nah, pokok bahasan pada semester ini, mata kuliah ini, yang pertama mulai nanti hari ini pendahuluan, kemudian berikutnya analisis statistik deskriptif, distribusi frekuensi juga, kemudian analisis validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 5 macam, kemudian analisis korelasi, analisis regresi, baik itu regresi sederhana ataupun regresi berganda. Kemudian analisis jalur. Jalur ini menggunakan berbagai aplikasi. Jadi aplikasi yang kita gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama menggunakan SPSS, yang kedua EViews, yang ketiga Smart PLS, dan yang keempat adalah AMOS. Jadi 4 aplikasi itu yang kemudian kita gunakan. Lebih lanjut, aplikasi tersebut akan saya upload di Google Drive. Nanti silakan download dan pasang di masing-masing laptopnya ya. Karena kita praktek. Setelah saya menjelaskan, tentunya akan saya beri data, dan data itu silakan di analisis, silakan diolah begitu. Cara pembelajaran ini mengetahui cakupan materi praktikum analisis multivariat dan proses pembelajaran, mampu menggunakan statistik deskriptif dalam menyelesaikan masalah bisnis. Jadi kemudian mampu menyelesaikan masalah bisnis menggunakan alat uji validitas dan reliabilitas. Jadi data yang akan kita olah regresi ataupun korelasi itu harus kita uji valid atau enggaknya data itu. Jadi ketika data sudah valid, sudah reliable, baru kemudian kita lakukan uji berikutnya adalah asumsi klasik. Setelah uji asumsi klasik, baru kemudian kita regresikan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Dan seterusnya. Nah, ini penilaian keaktifan 12,5%, kehadiran 12,5%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi kerjakan tugas atau diskusi ataupun kuis di setiap pertemuan, karena itu nanti akan saya hitung, saya masukkan di dalam rumus ini. Jadi ketika semuanya mengerjakan, saya beri nilai, tentunya nilainya akan bagus. Misal semua mengerjakan, tetapi tugas tidak mengerjakan. Nah ini kalau dapat A susah. Kalau tugas ini karena tugas 2 kali ya, 2 kali lipat tugas ini. Jadi kalau aktif mengerjakan diskusi, kemudian mengerjakan atau memberikan sebuah pertanyaan, menjawab pertanyaan temannya, tapi tugas tidak dikerjakan, ya nanti sebesar 2 kali ini akan hilang ini. Nah tentunya teman-teman ketika ingin dapat nilai bagus, ya semuanya harus dikerjakan. Jadi jangan mengeluh ya, jangan mengeluh.
karena analisis multivariat ini sebagai tumpuan teman-teman nanti ketika skripsi. Kecuali kalau skripsinya ini nanti pinginnya kualitatif, beda lagi. Ya. Kalau pinginnya nanti kuantitatif, ya pahami analisis multivariat, entah itu menggunakan SPSS, menggunakan EBU, menggunakan Smart PLS, AMOS, UARPLS, Lisrel, dan seterusnya. Jadi banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan untuk menganalisis data. Tergantung sampel kita besar atau sampel kita kecil. Oke. Nah, buku yang kita gunakan, ini yang pertama adalah modul. Kalau di lab ini kita bisa menggunakan modul ini. Modul ini masih saya update ya. Kemudian buku Imam Ghazali, analisis multivariat dengan program SPSS 25, kemudian Gigi Santoso, Widarjono, kemudian Imam Ghazali lagi, dan Ferdinand yang terakhir. Nah, itu untuk deskripsi mata kuliah pada kali ini. Oke, jadi keaktifan teman-teman ini sangat diharapkan karena pada semester ini full daring, jadi teman-teman tidak boleh mengeluh, teman-teman harus mandiri begitu ya, harus mandiri, tidak boleh mengeluh karena tugas, ya, tidak boleh mengeluh karena tugas. Hampir semuanya sudah menggunakan daring semua teman-teman. Oke, ini saya ini banyak yang mau masuk ini. Kuntang-kunting ini. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman, siap kita review statistik 1 dan statistik 2. Masih ingat teman-teman ya? Oke. Siap ya? Oke. Oke, teman-teman. Harapan kami teman-teman semua nanti ketika skripsi kan ada macam-macam tuh pilihan skripsi. Mau skripsi atau pilih pengganti skripsi. Mau TPKM, kemudian magang, kemudian riset. Nah, kalau pengennya nanti skripsi, teman-teman harus fokus. Teman-teman harus fokus pada mata kuliah ini. Ya, kecuali kalau ingin kualitatif. Kalau kualitatif itu kan cukup menggunakan informan sudah cukup. Tapi kalau kuantitatif, nah harus memahami analisis multivariat ini. Oke, baik kita review ya. Ya. Oke. Jadi yang akan kita olah adalah data. Data, kumpulan angka, fakta, fenomena, atau keadaan yang merupakan hasil pengamatan, pengukuran, atau pencacahan terhadap karakteristik atau sifat dari objek yang dapat berfungsi untuk membedakan objek yang satu dengan lainnya. Jadi pada sifat yang sama. Ini menurut Solimun dari UB. Ada macam-macam data kualitatif dan data kuantitatif. Saya rasa teman-teman sudah atau masih ingat ya di statistik 1 ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, ada skala pengukuran dan metode analisis data. Ada beberapa teknik statistik yang dapat dipergunakan untuk menganalisis data. Nah, apa sih tujuan data tersebut? Tujuan analisis data, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan, yang terkandung di dalam data tersebut, dan menggunakan hasil untuk memecahkan suatu masalah. Jadi data yang kita olah, kemudian kita gunakan sebagai solusi, sebagai alat untuk memecahkan sebuah permasalahan, baik itu permasalahan bisnis ataupun fenomena-fenomena bisnis.
Nah, permasalahan atau fenomena bisnis ini yang ingin dipecahkan biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol. Sampel data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, apakah hasilnya menolak atau menerima hipotesis nol tersebut, atau menolak atau menerima hipotesis alternatif atau HA. Nah, ada macam statistik untuk analisis data. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Jadi deskriptif ini yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau secara general atau inferensi. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, statistik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan. Nah, untuk populasi di mana sampel diambil. Jadi masih ingat ya teman-teman, apa itu sampel, populasi, apa itu sampel. Jadi misalkan kita membuat sebuah kopi, ini yang suka ngopi ya, cowok-cowok ini yang biasa cangkruk di warkop ini ya. Nah, kalau kita membuat sebuah kopi, kemudian kita kasih air panas, kita kasih kopi, kita kasih gula, kita aduk begitu, kemudian kita ambil satu sendok kecil, kita cicipi, nah itu namanya sampel. Kemudian ketika teman-teman membuat sebuah kopi, tuangkan air panas ke gelas, kasih gula, kasih kopi, kasih gula, diaduk, diminum semua. Nah ini bukan sampel, tapi populasi. Nah populasi yang dijadikan sampel. Jadi kalau populasi dijadikan sampel semua, itu namanya adalah sampel jenuh. Keseluruhan populasi dijadikan sampel. Nah, misalkan populasinya sedikit, baru kita gunakan sampel jenuh. Tapi kalau kemudian populasinya banyak, misalkan penelitian atau meneliti mahasiswa Umsida. Nah, mahasiswa Umsida ini jumlahnya 11 ribuan. Kalau kemudian dibuat sampel jenuh ya ngolah data dan tabulasinya nanti akan kempor gitu. Maka dapat menggunakan rumus. Banyak cara, ada rumus Lovin, kemudian ada teori Sugiono dan seterusnya. Ini ada yang masuk lagi kayaknya ya. Bentar, saya terimanya. Skala pengukuran. Jadi pengukuran dalam statistik ini merupakan suatu proses hal mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik atau properti suatu simulasi sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ada macam-macam skala pengukuran. Jadi ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, skala pengukuran tersebut ini akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini menurut Sugiono. Nah, skala pengukuran ini kita breakdown satu persatu. Ada skala pengukuran nominal. Jadi nominal ini merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu objek. Misalkan variabel jenis kelamin responden dapat dikelompokkan dalam dua kategori, laki-laki dan perempuan. Laki-laki disimbolkan satu kategorinya, perempuan disimbolkan dua kategorinya. Jadi angka 1 dan 2 ini hanya pembeda saja. Jadi ketika diuji deskriptif, nanti akan membedakan laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen. Jadi tidak ada makna yang berarti, hanya sebagai pembeda. Kemudian skala ordinal. Nah, skala ordinal ini tidak hanya mengategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking atau peringkat terhadap kategori. Jadi, oleh karena itu, jarak satu dan yang lain ini, data yang lain, ini mungkin tidak sama. Contohnya ini juara 1 dengan juara 2 ini kan nggak sama dengan juara 3. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, eselon 1 dan seterusnya. Ini tidak sama. Nah, uji statistik yang sesuai untuk skala ordinal adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik seperti rank, order, korelasi. Kemudian yang ketiga,
skala interval. Nah, data yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai absolut atau mutlak. Jadi pada data ini, walaupun 0, tapi masih mempunyai nilai. Ini misalkan 0 derajat Celcius. Ketika kita berada di 0 derajat Celcius, ini kita akan merasa bahwa sangat dingin, seperti di kulkas gitu ya. Nah, karena itu makan 0 tapi ada maknanya. Nah, dalam penelitian sosial yang instrumennya menggunakan skala Likert. Skala Likert itu mulai sangat tidak setuju, ragu-ragu atau netral, kemudian setuju dan sangat setuju. Ini kalau kemudian menggunakan skala Likert. Nah, kemudian Goodman, semantic differential, Ruston, data, dan seterusnya. Yang terakhir, skala rasio. Nah, skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar atau basic value yang tidak dapat diubah. Misalkan usia memiliki nilai dasar 0 tahun. Skala rasio dapat ditransformasikan dengan cara mengalihkan dengan konstanta. Tetapi transformasi tidak dapat dilakukan jika dengan cara menambahkan konstanta. Variabel yang diukur dengan skala interval dan rasio disebut variabel metrik. Nah, skala pengukuran variabel. Nah, ini secara ringkas dapat kita lihat pada tabel ini. Nominal, kategori iya, ordinal iya, interval iya, rasio iya, kemudian nominal peringkat iya, tidak ada peringkat, ordinal ada peringkat, interval ada peringkat, rasio ada peringkat. Kemudian nominal tidak ada jarak, ordinal tidak ada jarak, interval ada jarak, rasio ada jarak. Unik origin, nominal tidak ada, ordinal tidak ada, interval tidak ada, rasio iya ada jarak. Kemudian nilai tengah, kalau nominal ini menggunakan modus, ordinal menggunakan median, interval mean, rasio mean. Sebaran, nominal tidak ada sebaran. Ordinal interkuartil, interval standar deviasi, rasio standar deviasi. Nah, alat ujinya, ketika data kita nominal, maka yang kita gunakan adalah X kuadrat. Nah, ketika data kita ordinal, maka yang kita gunakan rank order. Nah, ketika data kita interval dan rasio, yang kita gunakan adalah uji T dan uji F. Nah, secara bersama-sama, secara sendiri-sendiri. Nah, peranan statistik dalam penelitian. Nah, alat untuk yang pertama ya, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel di dalam yang diambil dari suatu populasi. Nah, dengan demikian jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sampel yang kita ambil ini cukup mewakili populasi yang ada di dalamnya. Tadi kita mengambil sesendok kecil kopi yang kita buat tadi, pedang kopi yang kita buat tadi, maka rasanya akan mewakili kopi yang ada di dalam gelas tersebut. Nah, ini sampel. Maka dapat digunakan untuk generalisasi secara umum. Nah, yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Misal, kita menggunakan angket atau kuesioner ke dalam objek yang kita teliti. Misal, kita meneliti di Umsida misalkan. Kita meneliti Umsida, kita menyebarkan sebanyak 200 angket atau kuesioner. Nah, sebelum data tersebut disebarkan secara massal, maka terlebih dahulu kita menyebarkan 10 kuesioner ke responden. Setelah 10 tersebut disebarkan, kita ambil, kemudian kita uji validitas dan reliabilitasnya. Apakah kuesioner tersebut yang kita sebarkan itu valid, reliable atau enggak?
Ketika tidak valid dan tidak reliable, maka apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah kita melihat pernyataan atau pertanyaan yang kita gunakan sudah mudah atau tidak dipahami atau dipahami oleh responden apa enggak. Nah, makanya kalau kita menggunakan atau membuat sebuah kuesioner atau pernyataan, ini tentunya kita harus telaah dulu responden itu karakteristiknya seperti apa. Misal responden kita meneliti kelas lulusan SMA misalkan. Nah, bahasanya kita harus menyesuaikan. Jangan bahasa yang tinggi-tinggi. Nanti ada yang nggak paham, jadi jawabannya tidak valid dan tidak reliable nanti. Nah, kalau kemudian yang sampel yang kita gunakan adalah sarjana, nah kita bisa menggunakan bahasa yang tingkat tinggi. Lulusan sarjana ini bisa menelaah pernyataan yang kita buat. Nah, itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, ketika tidak reliable, apa yang digunakan? Nah, kan kadang-kadang kita ada beberapa indikator, misal variabel X1 ada 5 indikator, ternyata ada satu indikator yang tidak valid. Nah, ini dapat kita eliminasi, tidak dapat atau tidak bisa kita ikutkan di dalam analisis. Itu nanti lebih teknis ya. Berikutnya, teknik untuk menyajikan data, sehingga data ini lebih komunikatif. Teknik penyajian data ini antara lain tabel, grafik, diagram, dan histogram. Jadi kita melihat grafik atau tabel tersebut, diagram atau histogram tersebut akan mengetahui persentase. Misal data kita di responden itu laki-laki, perempuan, laki-laki usianya berapa, kemudian usianya berapa, pendidikannya apa. Nah, kalau tidak dibuat sebuah tabel atau grafik, maka orang melihat ini akan susah dipahami. Tapi kalau menggunakan tabel atau grafik, ini akan mudah untuk dipahami dan komunikatif. Yang terakhir, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Nah, dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain uji T, uji Z, uji F, X kuadrat, tes, dan lain-lain. Nah, meringkas data, distribusi frekuensi. Nah, minggu depan kita sudah praktek distribusi frekuensi. Ya. Nah, distribusi frekuensi adalah mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, tidak saling tumpang tindih, yang menunjukkan banyaknya pengamatan pada setiap kategori. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menampilkan data dalam bentuk yang lebih berarti. Nah, langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi, ini tentunya teman-teman masih ingat rumusnya ini ya. Oke. Ya, masih ingat rumus ini ya. Tapi jangan khawatir, di dalam aplikasi SPSS atau yang lain, aplikasi statistik, kita tidak menggunakan manual, tapi semua sudah ada di sistem, semua sudah ada di aplikasi. Kita tinggal merun saja. Kemudian ada beberapa distribusi frekuensi. Yang pertama adalah relatif, ya, distribusi frekuensi relatif. Mirip dengan distribusi frekuensi, tetapi bukan memberikan banyaknya pengamatan pada setiap kelas, melainkan memberikan persen banyaknya pengamatan di setiap kelas. Jadi menampilkan persentase. Nah, berikutnya distribusi frekuensi kumulatif. Mirip dengan distribusi frekuensi, tetapi memberikan angka kumulatif banyaknya pengamatan di setiap kelas. Nah, setiap kelas itu ada berapa yang berjenis kelamin laki-laki, ada berapa yang berjenis kelamin perempuan, dan seterusnya. Kemudian grafik suatu distribusi frekuensi, histogram. Ini melukiskan banyaknya frekuensi di setiap kelas di dalam bentuk batang. Jadi ada beberapa pilihan nanti yang dapat digunakan itu. Kemudian kedua, poligon. Frekuensi poligon, frekuensi relatif ini memiliki kelas yang ditempatkan pada sumbu X,
dan frekuensi kelas pada sumbu Y. Nah, titik tengah kelas dan frekuensi kelas ini padanya diplotkan dengan menggunakan sebuah titik atau titik plot. Ya, P plot, nama simbolnya P plot kalau di SPSS. Oke. Nah, kita masuk di variabel. Nah, variabel ini kalau di statistik ini statistik 1 ya, teman-teman ya. Nah, jadi variabel. Ini teman-teman masih ingat ya, variabel itu apa? Nah, variabel ini adalah karakteristik atau sifat dari objek kajian, ya, yang mana data diamati atau diukur atau dicacah daripadanya. Jadi kalau nanti kita membuat sebuah judul skripsi, kita harus mencari sebuah masalah, ya, harus mencari sebuah masalah. Bukan kita membuat judul kemudian baru mencari masalah, itu kebalik. Jadi kita mencari masalah dulu, setelah masalah itu ada kita gunakan sebab akibat. Masalah ini timbul karena apa? Kemudian akibatnya apa? Nah, itulah baru kemudian muncullah sebuah variabel. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita bisa menggunakan penelitian terdahulu, rekomendasi penelitian terdahulu. Nah, rekomendasi penelitian terdahulu ini dapat kita lanjutkan ke penelitian kita. Dan seterusnya. Banyak cara, nanti di Medpen akan diberikan itu teman-teman. Variabel kualitatif. Ini menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif ini melalui pengamatan. Jadi kalau kualitatif ini berbentuk kata-kata begitu ya, kata-kata. Tapi kalau kemudian kuantitatif ini berbentuk angka-angka. Gitu ya. Nah, variabel kuantitatif ini menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif. Ini melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Dokter kita ketika membuat sebuah obat itu membutuhkan waktu yang lama untuk memastikan obat itu aman bagi manusia. Ketika tidak dilakukan uji langsung ketika membuat langsung diberikan kepada manusia, ini akan berdampak. Ya kalau obat itu berhasil, orang selamat. Tapi kalau kemudian meleset, ya tidak berhasil, maka orang akan celaka. Nah, maka dibutuhkan pemeriksaan laboratorium kalau dalam ilmu atau dalam kedokteran. Nah, ada 5 variabel. Variabel independen, masih ingat teman-teman ya? Variabel independen ya? Ya. Masih ya? Iya, Pak. Variabel independen biasanya kalau di SPSS namanya variabel independen. Kalau di AMOS atau SEM ini berbeda istilahnya. Ada variabel endogen. Kemudian variabel dependen kalau di AMOS variabel eksogen. Nah, sama variabelnya tapi beda nama. Kalau dependen itu variabel yang independen, variabel yang dapat mengaruhi variabel lain atau yang menunjukkan panah, itu arah panah, ini namanya independen. Tapi kalau kemudian dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, variabel yang terkena panah. Kemudian variabel moderating atau moderator. Jadi variabel moderating ini variabel yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara independen dan juga dependen. Kalau dalam istilah orang pacaran itu pihak ketiga lah ini. Dapat menyebabkan putus ya. Ini bahaya ini moderating. Nah, astagfirullah, jangan pacaran ya. Tapi taaruf saja. Zina, Pak. Wala takro bezina. Mantap. Nah, itu ya. Mati amat. Kan. Oke, jadi moderator itu dapat memperlemah dan dapat memperkuat hubungan. Kemudian apa itu intervening? Variabel intervening atau variabel antara? Ya. Variabel intervening adalah variabel antara. Jadi hubungan antara X dan Y melalui Z. Nah, Z ini adalah variabel intervening, perantara.
Nah, kalau kita menggunakan SPSS, ada variabel moderating atau variabel intervening, kita harus melakukan uji berkali-kali. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang lain, menggunakan Amos, menggunakan Smart PLS, menggunakan Listrel, ini satu kali proses sudah keluar outputnya ketika di run. Nah, yang terakhir ada variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol ini variabel yang tidak termasuk di variabel independen atau dependen. Misalkan seperti ini. Jadi pengaruh ini ya corak batik ya, pengaruh corak batik terhadap pembelian bukan ya, pengaruh corak batik terhadap selera wanita misalkan. Selera pembelian wanita. Bukan wanita yang dibeli ya, tapi batiknya. Jadi kalau pengaruh minat aja. Saya buat judul seperti ini. Pengaruh minat membeli batik bercorak terhadap keputusan pembelian oleh kaum wanita. Nah, minat membeli tersebut ini variabel independen, kemudian keputusan pembelian itu variabel dependen, dan wanita tersebut adalah variabel kontrol. Jadi yang tidak termasuk di dalamnya ini sebagai variabel kontrol saja. Kan kadang-kadang wanita itu kan suka corak batik yang ya seperti itulah ya, saya kurang paham juga ya, wanita ini yang paham ini. Oke, next ya. Analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif ini berhubungan dengan pengumpulan dan pemeriksaan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Jadi analisis data deskriptif ini sangat bermanfaat untuk menganalisis data populasi atau untuk menganalisis kajian atau penelitian yang objeknya berupa populasi. Oke. Saya biasanya kalau riset itu selalu kuantitatif ya. Selalu kuantitatif. Beberapa bulan yang lalu saya dengan tim mengajukan penelitian kualitatif. Saya kebetulan sebagai ketua timnya. Saya mencoba untuk penelitian kualitatif. Ya alhamdulillah lolos ya. Judulnya nyeleneh judulnya. Jadi pengaruh judulnya seperti ini judulnya. Strategi bertahan sekolah SMP Muhammadiyah di tengah pandemik COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Judulnya agak nyeleneh, kualitatif. Saya baru penelitian ini menggunakan kualitatif. Saya mencoba kualitatif. Dari S1 sampai S2 dulu itu hanya mendapatkan teori saja. Saya belum mempraktekkan. Nah, kalau kuantitatif kan berbagai alat aplikasi sudah pernah saya gunakan. Bahkan dulu saya menggunakan SEM Amos ya ketika S1 dan ketika S2. SEM apa? SEM GCA. Dan di UMSIDA itu saya yang pertama kali menggunakan GCA itu. Kemudian di S2 saya di kampus saya S2 dulu juga begitu. Saya orang yang pertama kali menggunakan SEM GSCA. Nah, itu kan masih tergolong baru ya, Agak susah memang, tapi hasilnya bagus sekali hasilnya bagus. Nah, sampai waktu itu ketika S2 habis ujian proposal itu sampai debat dengan profesor saya. Kan saya menggunakan variabel second order. Variabel second order adalah variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi diukur menggunakan dimensi-dimensi. Nah, ini profesor tidak percaya. Kok bisa ini? Tidak ada, maksudnya nggak ada indikatornya tapi dapat diukur dengan variabel lain. Akhirnya saya jelaskan argumen saya masih kurang ditangkap. Akhirnya saya bawakan bukunya Imam Ghazali dan teorinya Solimun dari UB itu. Akhirnya ya Solimun ya dipercaya. Kemudian setelah berjalan saya riset, saya analisis datanya, ternyata ada data yang datanya saya problem. Datanya tidak keluar. Akhirnya saya email Bapak Solimun, kemudian Profesor Imam Ghazali di Undip, itu masih belum ada solusi, sehingga saya utek-utek sendiri, akhirnya ketemu. Nah, kalau data itu tidak ada masalah,
S2 saya 1,5 tahun lulus. Cuman karena ada problem sedikit sehingga molor. Tapi alhamdulillah nggak sampai 2 tahun lulus. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman harus memahami dan harus mencoba aplikasi yang ada di statistik ini. Ketika teman mencoba, kemudian ketika ada yang kurang paham, boleh membaca buku atau bertanya kepada saya dan seterusnya. Intinya teman-teman harus berusaha ketika nanti skripsi jangan menjahitkan atau meminta orang lain mengerjakan, tapi dikerjakan sendiri. Maka kita akan puas bahwa pekerjaan tersebut skripsi itu garapanku dewe. Berarti gelar itu gelarku begitu kan. Nanti akan ada kebanggaan sendiri. Oke, kita lanjutkan statistik sebagai metode ya, sebagai metode. Nah, statistik parametris, statistik ini digunakan untuk menganalisis data, interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, statistik dan parametris, statistik ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi, jadi tidak harus normal. Analisis parametrik dan non-parametrik, statistik parametrik dan non-parametrik ini nanti kalau di aplikasinya tinggal pilih, di situ tinggal pilih mau uji parametrik atau non-parametrik. Nah, kalau statistik parametrik ini dapat dilakukan jika sampel yang akan digunakan atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jumlah sampel yang digunakan sangat kecil atau minim, di bawah 30 sampel, dan menggunakan yang berupa data interval atau rasio. Jadi kalau kita menggunakan sampel di bawah 30 ini akan rawan dengan tidak normal, bahkan kadang-kadang kalau data kita di bawah 30 kadang-kadang tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Tidak positif atau tidak signifikan. Kemudian yang kedua statistik non parametrik. Jadi statistik non parametrik ini digunakan untuk menganalisis data jumlahnya di bawah 30 atau sangat sedikit. Kalau ini yang parametrik itu di atas 30, datanya besar. Tapi kalau non parametrik di bawah 30 sebaliknya. Nah, serta datanya berupa data ordinal atau nominal. Nah, di samping itu metode non parametrik ini tidak mengharuskan data berdistribusi normal, karena metode ini sering dinamakan uji distribusi bebas. Ini pengukuran dan statistik untuk data parametrik dan non parametrik. Nominal ordinal ini langsung ketika tidak normal, non parametrik. Nah, data interval rasio ini jumlah data di atas 30, pemeriksaan normalitas, rasio ini di atas 30, pemeriksaan normalitas, kemudian tidak menggunakan transformasi yang rasio dan interval ini ya menggunakan transformasi dan seterusnya. Analisis hubungan. Jadi analisis hubungan ini secara garis besar ini bedakan menjadi analisis keeratan hubungan atau korelasi. Bentuk hubungan ini regresi atau model aritmatika. Dan analisis sebab akibat, analisis jalur atau PET, analisis Lisrel dan seterusnya. Jadi nanti ketika proses skripsi, data yang teman-teman olah itu ada yang tidak positif, ada yang tidak signifikan. Nah, ini jangan dimanipulasi. Saya nggak pingin mahasiswa Unsida ini memanipulasi data. Saya nggak pingin seperti itu. Apa yang dilakukan diteliti, yaitu yang diolah dan itu yang dilaporkan. Ketika datanya tidak positif, tidak berpengaruh atau tidak positif signifikan, ya dilaporkan apa adanya. Ya. Ketika penelitian kita berbeda dengan penelitian sebelumnya, ini justru akan menjadi menarik begitu ya. Misal penelitian kita ini bertentangan dengan teori. Nah, memang keadaan di lapangan seperti itu begitu. Ya dilaporkan, jangan kemudian dimanipulasi datanya sehingga mendukung teori. Nah, jadi kurang bagus ya. Akhirnya manipulasi, akhirnya skripsinya itu dilihat oleh adik-adiknya.
ya nanti dosa berjamaah nanti ya. Data dimanipulasi, kemudian dipublis, dibaca orang lain, digunakan orang lain, nanti dosanya berlipat-lipat nanti. Bahaya itu. Nah, kita masuk di sejarah SPSS. Ya, tadi Pak pengantar dan sekaligus review. SPSS ini dikembangkan oleh Norman Lee ini pada tahun 1968. Ini mahasiswa Fakultas Ilmu Politik Stanford University. Nah, saat itu SPSS masih bernama Statistical Picks for Social Science. Karena pemanfaatannya hanya di bidang sebagian besar masih bidang sosial. Tapi berkembangnya waktu karena kebutuhan pasar, jadi SPSS tersebut berubah nama menjadi Statistical Service Product Solution atau SPSS. Nah, sampai diakuisisi oleh IBM. Apa itu IBM? IBM adalah International Business Machine ya, yang mengakuisisi SPSS. Nah, SPSS adalah software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik, baik untuk statistik parametrik atau non-parametrik dengan basis Windows. Nah, basis Windows. Bisa menggunakan Mac juga. SPSS yang dulunya under DOS dan bernama SPSS PC juga berubah menjadi under Windows dan populer di Indonesia dengan SPSS. Jadi mulai versi 6 sampai sekarang versi 26 yang terbaru. Jadi setiap tahun berkembang. Ya, yang terbaru versi 26. Interface-nya semakin lengkap. Nah, kira-kira seperti ini. Ini saya menggunakan yang versi 22 softwarenya. Kebetulan di laptop saya yang Mac ini belum ada software SPSS. Saya sudah beli tapi tidak support. Tidak support. Ini mau beli lagi. Nanti untuk teman-teman yang Windows, kalau yang versi Windows saya lengkap. Nanti saya masukkan di Google Drive, silakan di-download dan dimasukkan atau diinstal di laptopnya masing-masing. Nah, untuk yang Mac mungkin yang menggunakan MacBook, nanti ketika saya sudah beli nanti saya share ke teman-teman ketika ada yang menggunakan Mac. Nah, ini adalah tampilan dari software SPSS yang akan kita gunakan mulai minggu depan sampai UTS, software SPSS. Iya, jadi SPSS itu mulai dari statistik deskriptif, kemudian uji kualitas reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, korelasi, regresi menggunakan variabel moderating, intervening, dan seterusnya. Itu untuk yang SPSS. Nah, kalau kita menggunakan regresi dengan variabel moderating, ini akan ada hitungan manual kalau menggunakan SPSS. Nah, ini variabel view. Jadi variabel view ini kita akan membuat sebuah variabel view yang kita teliti, baru kemudian dimasukkan data view. Ini tampilan untuk data view. Nah, ini akan tutorialnya akan saya jelasin minggu depan. Ya. Insya Allah minggu depan kita menggunakan Google Meet lagi ya, biar nanti interaktif, biar teman-teman langsung prakteknya enak ya, karena ini praktikum. Atau saya membuat video, saya upload di YouTube, kemudian saya outkan di e-learning. Nah, supaya teman-teman enak belajarnya begitu. Ya. Oke. Itu saya itu pendahuluan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ini ada chat 74 ini. Iya. Itu Pak. Iya, Mas Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Dandi. Kapan hari kan sudah diisi Budekom install SPSS, tapi versinya itu masih versi 16 nggak salah. Oh, 16. Apakah itu bisa, Pak? Ya, 16 bisa Mas, 16. Tapi 16 itu versi yang agak jadul ya. Sudah lama itu. Iya, jadul. Yang sekarang 26.
intinya sama saja sih, sama saja. Cuman interface-nya kalau yang versi 22, 23, 24, 25, 26 itu lebih komplit ya. Kalau versi 16 ya, versi 16 itu ada beberapa yang kemudian tidak bisa kita lakukan di versi 26. Ada perbedaan di situ, Mas. Nanti kalau praktek itu akan saya jelaskan nanti perbedaannya apa, yang lama dengan yang terbaru, gitu ya. Biar teman-teman enak-enak. Lebih canggih kalau yang terbaru. Itu Mas Dandi. Tapi nggak apa-apa, bisa digunakan untuk deskriptif, untuk apa, korelasi, regresi bisa digunakan, Mas. Ya, itu. Terima kasih. Oke, yang lain silakan kita diskusi. Mana saya? Tahu. Ini mana ini Melati ini? Mel. Melati hilang arah ya? Apa, Pak? Oh, guyon aja Melati. Mel, takon Mel. Please. Jadi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang takon nih? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya dari Alfa. Oke, lanjut. Perihal itu, Pak. Cocok atau tidak cocoknya suatu teori skripsi tadi yang variabelnya 30 atau lebih dari 30 itu kapan hari ada skripsi yang variabelnya 30 dan itu nilainya nggak tahu nggak valid lah. Dari dosen pembimbing itu ada beberapa data yang dirubah secara kita bilang agar valid lah sebenarnya. Agar si mahasiswa ini bisa melanjutkan skripsi sehingga bisa lulus di tahun ini kejadian sebelum awal metode pembelajaran online. Jadi di saat itu memang posisi sekolah atau pertemuan antara dosen pembimbing dan mahasiswa akhirnya data itu daripada anak ini tidak bisa lulus beberapa data kita dirubah. Apakah memang kita seperti itu? Oke. Jadi begini ya teman-teman. Itu yang 30 itu bukan variabel tapi sampel Mas ya. Indikatornya. Ya. Jadi indikatornya. Iya, sampelnya segitu. Jadi kalau kita analisis ya menggunakan SPSS atau VUs atau yang lain, ketika data kita di bawah 30 ini akan rawan tidak berpengaruh dan tidak signifikan, bahkan tidak valid ya, tidak valid dan tidak reliable. Nah, kenapa data tersebut tidak valid dan tidak reliable? Nah, karena ada beberapa alasan. Alasan pertama, responden seperti yang saya jelaskan tadi, responden tidak memahami soal atau pernyataan yang kita buat. Sehingga harusnya jawabannya adalah 4 atau 5, tapi jawabannya adalah 1 atau 2. Jadi kan kalau kita menyebar angket atau kuesioner itu kan kita biasanya menggunakan skala Likert. Ya. Jadi mulai sangat tidak setuju, ragu-ragu atau netral, setuju dan sangat setuju. Nah, ketika responden tersebut memilih angka 1 dan angka 2 pemilihannya, ini tentunya atau tidak ini seperti ini. Responden yang satu dengan yang lain, misalkan pernyataan 1, responden 1 menjawab 1, responden yang kedua menjawab 5. Nah, 1 ke 5 ini kan ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan. Maka dampaknya bisa jadi data tersebut tidak valid dan tidak reliable karena jaraknya tersebut. Nah, sehingga data tersebut harus disebar ulang atau dieliminasi data tersebut. Sampel orang yang jawabannya tidak konsisten tadi ini dieliminasi. Nah, terus masuk ke pertanyaan Mas Dandi. Apakah bisa
data yang kemudian tidak valid atau tidak reliable tadi dimanipulasi sehingga valid dan reliable. Bisa, tapi saya tidak mengajarkan itu. Meskipun saya tahu, tapi saya tidak merekomendasikan, saya tidak mengajarkan. Karena itu dampaknya akan panjang. Ya. Contohnya karena kita adalah akademisi, ya kalau kita tidak valid dan tidak reliable, langkah pertama ya kita harus merevisi pernyataan atau pertanyaan kita, kemudian kita sebar ulang. Atau kemudian kita lakukan penyebaran atau menyebar kuesioner lagi begitu. Kita lihat dulu responden satu dengan responden kedua ini kalau tidak konsisten, nah kan tentunya tidak reliable, tidak reliable. Nah, ketika kita coba lagi, kita sodorkan pernyataan lagi, jawabannya dia apa? Apakah sama ataukah berbeda? Gitu. Kalau jawabannya berbeda, berarti tidak konsisten. Nah, tidak konsisten ya mengarahnya ke situ nanti, tidak valid dan tidak reliable. Bisa Mas, data tersebut di otak-atik bisa. Ya, tapi Mas Umsida janganlah sama seperti itu. Kalau pengen lulus cepat, ya diselesaikan, digarap dengan sungguh-sungguh begitu ya. Kalau bingung, bisa baca buku, bisa tanyakan yang ahli begitu ya. Itu Mas Dandi. Ya. Berarti intinya disarankan lebih dari 30 Pak ya? Ya. Dalam satu skripsi. Nah, ya betul. Kalau sampelnya, usahakan sampel tersebut di atas 30. Kecuali kalau datanya itu data primer, data sekunder. Kan kita ada data primer, data sekunder. Kalau sekunder kan kita data yang diperoleh dari sumbernya. Misal kita meminta data di Bursa Efek Indonesia, di Galeri Umsida misalkan. Itu data sudah tersedia. Nah, kita mau mengambil apa? Mau mengambil apa? Misalkan sampel 30 ya kita coba di situ 30. Tapi kalau kemudian data primer dengan menyebar kuesioner atau angket, nah usahakan sampel itu di atas 30 atau amannya pengen aman ya di atas 100 lah. Makanya gunakan rumus Lovin begitu. Misal kita meneliti di perusahaan X ini sampelnya populasinya jumlahnya karyawannya 300 kalau kita menggunakan rumus Lovin ketemunya sekitar 150-an gitu. Nah, itu kan bagus kalau 150-an. Jadi kalau pengen aman ya di atas 100 begitu Mas Dandi. Jangan sampel kecil. Ya, Pak. Gitu. Oke, yang lain yuk silakan. Saya tak minum dulu ya, Rek. Minum Umsida. Enggak waktu ke kampus. Monggo Pak. Wah, enak Mas Handoko iki, kopine gelasnya gede, mantep iki. Oke, ada lagi guys. Sebelum saya tutup, kayaknya ngantuk iki, arek-arek. Nggih Pak, ngantuk Pak. Nggih Pak, ngantuk Pak. Benar Pak, ngantuk Pak. Ngantuk berat. Pak. Oh, jelali ono tugasnya lho. Ono tugasnya, tapi Siap, Pak. Waktunya 1 minggu kok. Jadi waktu 1 minggu. Jadi enak lah kok, tak kayak enak pokoknya. Siap Pak, siap. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jangan melebihi batas itu ya. Kalau melebihi batas nanti kayak diskusi. Diskusi itu kalau melebihi batas tidak bisa, saya setting penilaiannya itu di akhir tanggal 5. Kalau lebih tanggal 5 maka tidak dapat saya nilai. Dapat saya nilai akhirnya merubah settingan nanti akan membuat lama. Karena sekarang kan satu kelas di atas 70 ya kan, bahkan sampai 80. Kayak tadi kelas pagi itu saya buka diskusinya. Banyak sekali yang tanya belum saya jawab. Ini masih ngerjakan di pertemuannya ini. Di kelas lain. Reza Pak, Reza. Lapo kok. Oke. Oke, ada lagi diskusi teman-teman? Apa dilanjutkan di di e-learning ya diskusinya ya. Oke, siap ya? Ya, Pak.
Oke. siap. Oke, selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat mengerjakan tugas. Ojo kakek begadang, nanti jadi turun nanti ya. Jaga kesehatan. Love you, Andoko. Ya. Jaga kesehatan semua ya. Andoko gak bisa kurus-kurus Pak, begadang. Podo Mas aku ya turune isu-isu tapi ya tambah ini tambah nyamping ya. Bahagia Pak, ya, bahagia pasti. Iya, alhamdulillah. Disyukuri Mas. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Kalau memang nggak ada yang tanyakan lagi, saya cukupkan sekian. Kita ketemu minggu depan. Saya kira pertemuan ini, kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di e-learning ya. Interaktif tetap berjalan di e-learning. Oke, itu kurang lebih mohon maaf. Oke, saya kira billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waduh.